Hanya tinggal beberapa langkah lagi kita akan sampai ke lokasi. Ini kita udah nyampe di puncaknya Gunung Karang. Bisa dilihat di sini masih rimba, masih lebat pepohonan besarnya di sini. Karena memang di sini bukan lahan garapan warga ya. Masya Allah suasananya. Oke, lanjut. Kita sudah sampai di lokasinya nih. Surprise ya buat sahabat-sahabat Turobi Channel nih. Tetap pantengin, jangan di skip. Kita akan tunjukkan sesuatu buat sahabat-sahabat semua. Tempat apakah yang akan kita kasih tahu kepada sahabat-sahabat Turobi Channel? Ini bukan ya. Nih, masih ke atas dikit lagi. Yuk. Tetap pantengin. Jangan di skip, bentar lagi. Bentar lagi sampai guys. Tahan dulu. Cek bahasa kolot orang Pandeglang mah cenah. Lamun ieu tempat geus bitu 7 kali, maka Gunung Karang bakal meletus. Eta cek bahasa kolot orang Pandeglang. Nah, naon cenah ieu tempatna? Nah, iya. Jadi kalau bahasa Indonesianya, bila mana tempat ini sudah bersuara sebanyak 7 kali, maka di situ sudah ada ciri atau tanda bahwa Gunung Karang itu akan meletus. Wallahu alam, yaitu hanya sebuah mitos yang melegenda yang berada di Pandeglang, khususnya di daerah Gunung Karang. Nah, jadi sekarang saya berada di puncak Gunung Karang, tepatnya di salah satu situs batu menhir yang biasa disebut oleh orang Pandeglang, umumnya khususnya orang Gunung Karang memanggilnya bahwa ini adalah batu bedil. Nah, jadi seperti ini penampakan batu bedil yang kalau kita lihat di sini sudah dililit oleh kain kafan, dan juga banyak beberapa kain kafan yang sudah lapuk, yang sudah dipisahkan. Dan menariknya ada 2 kain di sini ya, kain merah dan juga kain putih, menandakan kemerdekaan rakyat Indonesia. Artinya ya ini adalah bendera merah putih merdeka. Ya, bisa dijadikan satu filosofi ya. Ya, memang dari zaman dahulu pun tempat ini adalah tempat sebagai persembahan. Dan ketika masyarakat zaman dulu bercocok tanam dan kemudian hasil yang mereka dapatkan melimpah, maka mereka mempersembahkan atau kalau bahasa sekarang mah bertasyakur ya, gitu. Maka disinilah tempatnya, tempat yang sering mereka jadikan sebagai ruatan bumi. Kalau bahasa orang dulu sih ada ruat bumi ya. Dan memang dahulu ini ada tempatnya ini bernama Sang Hyang Batara Guru. Entah apa makna dari nama Sang Hyang Batara Guru tersebut, dan yang pasti memang di sini tempatnya, karena mungkin kalau saya pernah baca ya salah satu histori, ketika salah satu puncak atau ketinggian itu sudah tidak ada lagi ketinggian yang lain, maka di situ bisa dikatakan kita sudah bisa menuju ke astana, kalau bahasa Sanskerta itu seperti itu ya. Karena bisa dilihat dari tekstur tanah atau konstur tanah yang berada di daerah Batu Bedil ini. Di sini memang bukit sedikit, hanya mungkin beberapa area, hanya beberapa meter ya luasnya. Mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kali 3 meter lah
luas area di bukit ini, di daerah Batu Bedil ini. Sedangkan kalau di bawah sana itu mungkin ada tanah dataran juga. Dan dahulu di sini memang tidak ada pepohonan besar seperti ini, karena di sini ada 3 fase yang dilalui. Kalau misalnya saya pernah dengar ya dari salah satu sepuh, di sini ada 3 fase yang dilalui. Fase tahun 1343, 1625, dan juga pada tahun 1841. Nah, sini 3 fase ya yang dilalui. Karena fase pertama di sini sama sekali tidak ada pepohonan-pepohonan besar, dan memang hanya tempat seperti ini aja gitu ya kan. Dan juga pernah ada yang membawa batu ini ke lokasi ini hanya 2 orang dari bawah sana. Itu informasi yang saya dapat dari salah satu kesepuhan ya. Nah, memang akses jalan menuju ke Batu Bedil ini bisa ditempuh sekitar 2-3 jam bila mana kita berjalan kaki santai dari kampung Cinyurup atau Cikomprang. Bisa dikatakan ya lumayan lelah juga ya untuk mencapai ke lokasi ini, tapi ya terbayar sudah ya rasa lelah dan capek kita ketika kita berada di sini dengan suasana yang sejuk, dengan histori yang sangat kental sekali, dengan pemandangan yang luas. Dan memang di sini sudah tidak ada garapan lahan dari warga, ini sudah menjadi hutan gunung. Tidak ada garapan warga di area Patilasan atau situs Batu Menhir Batu Bedil yang berada di daerah Gunung Karang ini. Nah, mungkin saya juga pernah mendengar dari salah satu sepuh, kenapa setiap batu menhir itu harus miring. Cenah cek bahasa orang Sunda teh mah cenah hirup mah kudu tungkul ulah tanggah kaluhur. Cek bahasa kolot teh mah cenah doang gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia mah ya hidup itu gak boleh sombong, gak boleh tanggah, gak boleh nanti masa sombong teh mah. Gak boleh takabur lah, harus ingat ke bawah gitu. Ya sama dengan situs Batu Menhir yang berada di sini, ini tidak berdiri tegak gitu ya, miring ke bawah, yang menandakan bahwa ya memang hidup manusia itu tidak boleh sombong. Tapi menurut cerita warga juga bahwa kemiringan Batu Bedil ini menunjukkan bahwa ini adalah lurus ya, menuju ke daerah Keraton Surosoan yang berada di Banten. Ini sangat luar biasa sekali. Memang yang saya menarik itu, saya pernah dengar dari salah satu sepuh yang berada di Pandeglang, katanya seperti itu ya. Bila mana Batu Bedil ini sudah bersuara sebanyak 7 kali, maka itu sudah menjadi sirine bagi orang Pandeglang. Tapi ya itu hanya mitos ya. Ya mudah-mudahan ya orang Pandeglang selamat dan gunung ini tetap terjaga sampai anak cucu kita ya. Oke, memang sekali lagi Gunung Karang itu gunung yang sangat sakral sekali yang berada di Provinsi Banten, tepatnya berada di Kabupaten Pandeglang. Kesakralan gunung ini memang sudah bukan menjadi isapan jempol belaka, bahkan sudah diketahui oleh dunia tentang kesakralan dari Gunung Karang ini ya. Khususnya bagi para pemburu tapa, pemburu praktisi gitu ya, kan mereka banyak sekali yang mematangkan ilmunya itu di daerah Gunung Karang sini. Karena memang Gunung Karang ini banyak sekali situs-situs bersejarah peninggalan zaman dulu, dari sejak zaman Salakanagara, zaman Hindu, sampai masuknya peradaban Islam di daerah Pandeglang sini. Jadi memang kadang-kadang bila mana kita tidak begitu paham ya tentang histori, kadang-kadang kita terkecoh di mana masa zaman peradaban Hindu dan di mana masa zaman peradaban masuknya Islam di daerah Kabupaten Pandeglang. Dan memang Gunung Karang inilah menjadi saksi sejarah masuknya peradaban Islam, karena memang Pandeglang ini menjadi sorotan dunia juga ya. Karena apa? Karena banyak hal, banyak sejarah, banyak harta karun yang
begitu banyak yang berada di Kabupaten Pandeglang. Harta karun itu bukan hanya sekedar emas saja, tapi juga hasil bumi yang dihasilkan di Kabupaten Pandeglang ini sangat melimpah sekali. Dari palawijanya, dari tanamannya, terutama dari historinya juga ya. Apalagi Pandeglang, tepatnya di daerah Gunung Karang ini, banyak sekali para alimi ulama, para tokoh-tokoh bersejarah juga yang sampai sekarang masih menjaga kearifan lokal tentang Kabupaten Pandeglang ini, yang mempunyai moto kota sejuta santri 1000 ulama. Oke, buat warga Pandeglang yang nonton video ini ataupun warga di luar Kabupaten Pandeglang yang nonton video ini, yang tahu histori dari Batu Bedil ini, silakan komen ya di kolom komentar, kita berbagi, kita sharing. Takutnya saya ada ungkapan atau kata yang salah terkait Batu Bedil ini ya. Kita sharing aja di kolom komentar. Mungkin segitu aja dulu ya eksplor wisata religi terkait Batu Bedil yang berada di puncak Gunung Karang ini. Dan bila mana ada kekurangan, ada kesalahan dari tutur kata, dari penyampaian yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, saya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa yang terluput dari yang namanya kesalahan. Karena ini memang sudah sore, sudah terdengar suara guludug, geledeg, sebentar lagi akan hujan, maka kita putuskan untuk balik kanan, gitu ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, geus guguludugan guys. Ayo, orang gaskeun.